Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ninik. Bagaimana kabar kalian? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar apapun kondisinya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang jurnal khusus, rekapitulasi jurnal, dan sedikit jurnal koreksi. Apakah sudah siap untuk belajar, nak? Apakah kalian sudah ada yang tahu tentang jurnal khusus? Ya, kemarin Ibu sudah bahas sedikit tentang jurnal khusus ya, Nak. Jadi jurnal khusus ini adalah jurnal yang digunakan pada perusahaan dagang, ya kan? Nah, penjelasan dari jurnal khusus adalah sebagai berikut. Nah, jurnal khusus itu pada dasarnya format jurnal khusus itu sebenarnya mengacu pada format jurnal umum yang kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Betul, nanti kita akan mempelajari jurnal khusus ternyata antara satu perusahaan satu dengan yang lain juga berbeda. Jadi memang ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Di mana kita tahu apabila semakin besar perusahaan itu transaksi yang ada atau yang terjadi itu akan semakin kompleks, akan semakin bervariatif dan akan semakin banyak. Berbeda kayak kita misalkan hanya buka warung biasa di rumah begitu ya, karena perusahaan perorangan misalkan, itu dalam sehari mungkin transaksinya 10, 20 atau malah mungkin ada yang banyak. Tetapi bisa dibayangkan kalau ini adalah perusahaan yang lebih besar dari hanya sebatas perusahaan atau warung kelontongan misalkan begitu, pasti transaksinya jauh lebih besar, jauh lebih banyak maksud Ibu. Sehingga kalau hanya dibuat dalam jurnal umum, ada berapa lembar jurnal yang akan kita buat? Ya tidak, sehingga akan menjadi kurang atau tidak efektif. Yang selanjutnya adalah pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang secara khusus digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang terjadi secara berulang-ulang. Betul. Untuk transaksi-transaksi yang sejenis, maka kemudian dispesifikasikan ke jurnal tertentu. Contoh, kita mengetahui bahwa jurnal khusus itu ada jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian itu ya spesifik hanya untuk transaksi yang mencatat pembelian secara kredit. Sementara penjualan atau jurnal penjualan itu digunakan untuk mencatat penjualan yang secara kredit. Kalau penerimaan kas adalah jurnal untuk mencatat pengeluaran kas. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi berkaitan dengan penerimaan kas. Bisa dipahami ya? Nah, itu yang dimaksud spesifik. Jadi ketika berulang-ulang maka dibuatlah jurnal tersendiri. Prinsip pendebitan dan pengkreditan jurnal khusus pada dasarnya sama dengan dilakukan pada jurnal umum ya ini. Debit kredit itu intinya di sini. Perbedaannya, akun-akun pada jurnal khusus itu dibuat berkelompok. Jadi, kalau kalian lihat jurnal khusus, di situ setiap kolom ada akun kas. Kolom berikutnya ada akun piutang. Jadi, kalau akun piutang itu ya masuknya di kelompok itu gitu. Beda dengan jurnal umum kan setiap akun kita tulis. Lah, kalau di jurnal khusus ya udah masuk di kelompok itu, di kolom-kolom itu. Bisa dipahami? Selanjutnya adalah macam-macam jurnal khusus atau special journal. Ibu sudah sering sekali ya menyebutkan jurnal ini. Nah, itu adalah macam-macam jurnal. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama di situ adalah purchase journal atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan jurnal pembelian. Kemudian yang kedua ada cash payment journal atau ada juga yang menyebut sebagai cash disbursement journal atau dalam bahasa Indonesia adalah jurnal pengeluaran kas. Kemudian selanjutnya adalah jurnal penjualan atau sales journal. Dan yang keempat adalah cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Nah, 4 ini adalah macam-macam jurnal khusus. Nah, penjelasan dari masing-masing jurnal khusus itu bagaimana Ibu? Nah, kita mulai dari yang pertama, purchase journal. Purchase journal atau jurnal pembelian itu adalah jurnal yang digunakan
untuk mencatat pembelian secara kredit. Perhatikan, yang namanya jurnal pembelian, namanya saja pembelian, di garis bawah kata kunci pembelian. Itu berarti mencatat pembelian secara kredit. Bisa dipahami? Nanti akan muncul pertanyaan, Bu, biasanya kalau pas pelajaran, saya lihat di materi Ibu jurnalnya bentuknya seperti ini. Kemudian saya dapat dari internet jurnalnya bentuknya seperti ini. Lalu mana yang betul begitu? Nah, yang Ibu sampaikan tadi di depan bahwasanya pembuatan jurnal pada dasarnya adalah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Sehingga ada dua model yang di sini akan Ibu sampaikan. Jika jurnal pembelian ini hanya digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan secara kredit saja. Jadi nanti di jurnal pembelian ada dua macam, Mbak, Mas. Yang pertama adalah di mana jurnal pembelian itu hanya digunakan untuk pembelian barang dagangan saja. Jadi kalau misalkan perusahaan itu membeli perlengkapan, dicatat di jurnal pembelian tidak? Kalau kita menggunakan acuan ini. Iya. Jadi kalau kita mengacu pada ini atau kita pembuatan jurnal pembelian menggunakan dasar ini, maka ketika kita melakukan pembelian selain persediaan barang dagangan, misalkan tadi adalah dibeli perlengkapan, maka dia tidak dicatat di dalam jurnal pembelian. Bu, kok dadak ada dua macam? Kenapa? Nah, kadang ada perusahaan yang beli perlengkapannya itu sering sekali. Karena saking seringnya beli perlengkapan, sehingga dimasukkan di dalam jurnal pembelian sajalah. Gitu. Atau bahkan pembelian secara kreditnya jarang, misalkan demikian, sehingga semua pembelian masuk aja di jurnal pembelian asalkan secara kredit. Itu juga bisa jadi alasan, bisa dipahami. Lalu kolomnya bagaimana, Bu, kalau menggunakan yang ini? Nah, adapun tanggal, nomor faktur, keterangan, syarat pembayaran, referensi itu wajib hukumnya di dalam jurnal, karena kolom-kolom tersebut nanti akan sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi. Tanggal berapa, nomor fakturnya, bukti transaksinya mana, nomor berapa, kan demikian. Kenapa nomor faktur, Bu, bukan nomor cek atau nomor yang lain begitu, nota kontan misalkan? Kan ini jurnal pembelian, Nak. Jurnal pembelian itu berarti kan membeli secara kredit, jadi tidak mungkin ada kas di dalamnya. Oke, sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan. Keterangan syarat pembayaran itu contohnya yang 3/10 N/30. Nah, nanti dipelajari lagi ya, kaitannya dengan syarat pembayaran. Referensi Ibu sudah jelaskan kemarin ya. Oke. Nah, Bu, ini akunnya mana? Nah, nanti muncul pertanyaan seperti itu, Bu, kok tidak ada akunnya? Karena di sini jurnal pembelian hanya mencatat pembelian barang dagangan saja yang secara kredit, maka logikanya dalam jurnal ini nanti transaksinya semua sama, yaitu beli barang dagangan semua. Nah, kalau beli barang dagangan secara kredit, maka ini kita ingat, membeli barang dagangan, maka muncul akun pembelian. Pembelian itu tadi Ibu jelaskan perlakuannya sama dengan beban, sehingga harta, utang, modal, pendapatan, beban, dia tidak ditekuk. Berarti kalau pembelian bertambah ada di mana? Debit. Bisa dipahami? Jadi untuk mencatat pembelian barang dagangan secara kredit, kita hanya butuh akun pembelian di mana? Debit. Karena secara kredit berarti asumsinya kita belum melakukan pembayaran, sehingga akan muncul akun, yaitu utang usaha atau hutang dagang. Nah, utang kalau bertambah ada di mana? Harta utang. Kalau bertambah karena dia ditekuk, berarti ketika bertambah dia dikreditkan.
Nah, jadi untuk transaksi ini debitnya adalah pembelian, kreditnya adalah utang. Nah, dalam contoh yang ada di slide ini kolomnya kenapa jumlah? Karena untuk lebih simple. Toh akunnya sama kan? Jadi langsung saja jumlah. Nah, kita bacanya nanti di jumlah itu maksudnya adalah dua akun, yaitu akun pembelian di debit, utang dagang di kredit. Bisa dipahami. Jadi kalau jumlah kadang ada yang jumlah, kadang ada yang tulisannya pembelian dalam kurung D, kemudian bawahnya utang dagang dalam kurung K, itu juga boleh. Jadi itu tergantung dari perusahaan masing-masing. Ada yang malah dibuat dua kolom, debit pembelian, kredit utang, juga tidak apa-apa, karena intinya kan sama. Bisa dipahami nak? Oke, kalau bisa dipahami kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang yang kedua, jika jurnal pembelian ini dicatat atau untuk mencatat pembelian barang dagangan dan aktiva yang lain secara kredit. Jadi artinya apapun pembeliannya, apapun yang dibeli, asalkan secara kredit masuk di sini. Kalau tadi kan contohnya hanya untuk pembelian barang dagangan. Kalau di sini adalah tidak hanya pembelian barang dagangan. Jadi kalian beli perlengkapan secara kredit dicatat di jurnal pembelian. Kalian membeli kendaraan secara kredit dicatat di jurnal pembelian. Kalian membeli persediaan secara kredit dicatat di jurnal pembelian. Artinya semua yang dibeli secara kredit masuknya di jurnal pembelian. Sehingga kolomnya menjadi semacam ini. Ada tanggal, ada nomor faktur, ada keterangan, ada syarat pembayaran dan referensi. Itu semua wajib. Nah, debitnya kalau tadi kan kita langsung saja tuh satu kolom jumlah. Nah, tidak usah dipisah debit kredit karena semuanya satu. Yang debit satu akun, yang kredit satu akun. Jadi pasti akunnya itu. Ya tidak. Nah, kalau di sini karena kita mencatat semua pembelian secara kredit, maka pembeliannya kan bisa bermacam-macam. Beli barang dagangan, berarti itu pembelian akunnya. Kalau yang dibeli perlengkapan, maka bukan pembelian dong debitnya, tapi perlengkapan toko. Kalau yang dibeli kendaraan, berarti akunnya kendaraan. Nah, kok tidak ada akun kendaraan? Kok ada akun serba-serbi Bu di debit? Nah, akun serba-serbi di debit ini punya tugas adalah untuk mencatat akun-akun yang tidak tersedia di kolom tersendiri. Nah, biasanya yang ada di kolom tersendiri itu adalah akun-akun yang sering muncul karena sering terjadi transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut. Nah, contoh tadi Ibu menyampaikan kendaraan. Yang namanya perusahaan beli kendaraan itu tidak mungkin setiap bulan kan? Atau setiap tahun aja belum tentu, betul tidak? Nah, karena yang namanya perusahaan beli kendaraan kan untuk aset tetap, bukan untuk dijual kembali. Lalu kalau itu adalah perusahaan dagang yang diperjualbelikan kendaraan, berarti kendaraan di sini bukan sebagai aktiva tetap, tetapi kendaraan di sini sebagai persediaan barang dagangan, berarti masuknya di akun pembelian. Bisa dipahami? Jadi di sini itu berdasarkan kebutuhan perusahaannya saja. Transaksi mana yang sering sekali muncul atau akun apa yang sering sekali muncul kita buat kolom tersendiri. Tapi ada pun transaksi yang tidak pernah muncul, nah itu masuknya di kolom serba-serbi. Nah, kreditnya itulah hanya ada satu akun, yaitu utang usaha. Oke, bagaimana? Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami penjelasan Ibu? Ini adalah kaitannya dengan jurnal pembelian. Nah, yang selanjutnya adalah cash payment journal. Atau apa itu cash payment journal? Jurnal pengeluaran kas. Jadi cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Dari kalimatnya saya yakin kalian sudah bisa menebak. Jurnal pengeluaran kas, berarti ini adalah jurnal yang mencatat ketika kas perusahaan berkurang. Pokoknya apapun transaksinya, kalau duitnya perusahaan berkurang,
jika ada pembayaran, nah maka masuklah ke jurnal pengeluaran kas. Cash Payments Journal atau jurnal pengeluaran kas yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi pengeluaran kas atau uang tunai. Kalau di transaksi ada kata bayar, nah itu pasti jurnal pengeluaran kas. Oke, bisa dipahami ya penjelasan Ibu ya. Nah, kemudian format dari jurnal pengeluaran kas juga pada dasarnya tergantung dari kebutuhan perusahaan. Yang tahu banyaknya akun, munculnya akun itu apa saja kaitannya dengan pengeluaran kas, yang sering dan yang tidak sering itu kan setiap perusahaan berbeda-beda. Di sini kolom ada tanggal, nomor bukti. Nah, kenapa nggak nomor faktur, Bu? Kalau nomor faktur itu pasti, karena di situ transaksi jurnalnya jurnal pembelian atau penjualan, pasti buktinya hanya satu, faktur. Nah, kalau di pengeluaran kas buktinya bisa macam-macam kan. Nah, bisa dari cek, bukti kas keluar, bisa dari ya banyak hal. Tapi biasanya dicatat di sini adalah BKK-nya. Kemudian ada keterangan, ada referensi, itu wajib ya. Debitnya adalah untuk apa uang ini keluar. Jadi kalau Ibu bilang debitnya itu adalah alasannya, penyebabnya uang keluar, atau alasan saya melakukan pembayaran. Nah, ternyata saya mau mengeluarkan uang itu perusahaan lebih sering kan untuk bayar utang. Maka buatlah kolom tersendiri di situ utang usaha. Ternyata selain kita beli secara kredit, perusahaan juga melakukan pembelian secara tunai. Nah, maka masuklah kolom pembelian. Biasanya yang sering itu. Ada lagi misalkan yang dibeli perlengkapan. Kita tuh kadang perlengkapan itu secara tunai, nggak pernah secara kredit. Kalau misalkan demikian, ya masuklah kolom perlengkapan. Nah, kalau melihat contoh ini berarti yang sering sekali muncul transaksinya adalah yang berkaitan dengan pembayaran utang dan pembelian secara tunai. Nah, nanti kalau kita ada pembayaran lain-lain, maka masuknya di serba-serbi. Contoh bayar listrik, kan 1 bulan paling cuma 1 kali kan. Kalau dibuat kolom sendiri kan rasanya kok tidak efektif sekali, ngebek-ngebeki buku kan, memenuhi buku, padahal ke sampingnya kan terbatas. Karena kalau semakin banyak kolomnya, maka kita butuh tempat yang semakin luas untuk membuat jurnal. Betul begitu? Jadi kalau ada pembayaran PDAM misalnya, ya sudah masuknya di serba-serbi. Kalau kreditnya apa? Ya karena di sini jurnal pengeluaran kas, pasti kreditnya adalah kas. Nah, kas ini Ibu sering mengatakan ke semua murid Ibu bahwasanya dalam jurnal khusus kas itu sejoli dengan potongan. Perhatikan. Jadi yang namanya jurnal khusus kas itu pasti sebelahan dengan potongan. Tinggal potongannya potongan apa kita lihat. Kalau kasnya dikreditkan kita bayar. Berarti kalau kita bayar di sini kita sebagai pembeli atau penjual? Iya, pembeli. Berarti potongannya adalah potongan pembelian. Bisa dipahami? Jadi kolom kredit itu ada kas dan potongan pembelian. Sampai di sini bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, selanjutnya adalah sales journal atau dalam bahasa Indonesia adalah jurnal penjualan. Sama dengan pembelian tadi. Intinya kan cuma beda bertolak belakang. Kalau pembelian berarti kita beli, kalau di sini kan kebalikannya. Di sini jurnal penjualan itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi penjualan kredit. Nah, perbedaannya dengan pembelian. Kalau tadi di jurnal pembelian itu kan ada 2 cara. Yang pertama adalah di mana jurnal pembelian itu untuk mencatat hanya pembelian barang dagangan saja, yang secara kredit ya tentunya. Yang kedua adalah di mana jurnal pembelian itu mencatat semua pembelian secara kredit. Nah, karena yang namanya dagang atau perusahaan dagang pun kan dia tetap melakukan pembelian. Kita di warung nggak mungkin kan orang beli sesuatu terus resepnya suruh bawa sendiri misalkan. Nah,
tas plastik atau kantong plastik ini kan bagi kita adalah perlengkapan, misalnya demikian. Jadi selain kita itu membeli barang dagangan, tentunya kita sebagai perusahaan juga membeli barang-barang yang lain yang itu bukan barang dagangan. Nah, sementara kalau jurnal penjualan itu kolomnya hanya satu, yaitu seperti ini. Format dari jurnal penjualan adalah tanggal, nomor faktur jelas ya karena secara kredit, kemudian keterangan, syarat pembayaran, referensi dan jumlah. Kenapa jumlah? Karena sama seperti tadi. Yang namanya penjualan itu adalah yang dijual pasti barang dagangan. Betul. Nah, kalau yang dijual barang dagangan, tadi Bu katakan penjualan itu perlakuannya sama halnya dengan pendapatan. Berarti harta, utang, modal, pendapatan. Ini ditekuk. Berarti penjualan itu kalau bertambah di mana? Di kredit. Nah, debitnya apa? Karena di sini tadi penjualan secara kredit, berarti belum bayar kan orangnya ke kita. Nah, itu kita sebut sebagai piutang usaha atau piutang dagang. Sehingga kolomnya kok cuma jumlah karena hanya terdiri dari 2 kolom itu saja. Bisa dipahami ya? Nggak ada serba-serbi Bu. Untuk jurnal penjualan tidak ada. Jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Nah, dari kalimatnya saya yakin kalian sudah paham. Namanya jurnal penerimaan kas, pastilah di sini perusahaan menerima uang. Nah, karena kita mendapatkan atau menerima uang, maka tentunya kita masukkan di dalam jurnal penerimaan kas. Jadi, jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi penerimaan kas. Jadi, kalau kita dapat duit ya pasti dicatatnya di sini segampangnya gitu. Kalau ada kata-kata diterima, itu biasanya jurnal penerimaan kas. Format jurnal penerimaan kas bagaimana? Sebenarnya kebalikan dari jurnal pengeluaran kas. Kalau tadi jurnal pengeluaran kas itu kan kasnya dikredit. Terus potongannya potongan pembelian. Nah, kalau di penerimaan kas dibalik saja. Jadi kasnya di debit. Debitnya pasangannya apa? Karena tadi adalah potongan pembelian karena kita bayar. Kalau di sini kita yang menerima uang, berarti kan kita penjual. Maka potongannya adalah potongan penjualan. Kreditnya bagaimana kreditnya? Kreditnya ya transaksi yang sering muncul. Kita tuh menerima duit itu dari mana? Nah, kalau tadi kan pengeluaran kas yang debit adalah untuk apa? Kita tuh mengeluarkan duit untuk apa gitu kan? Makanya tadi ada jawabannya untuk bayar utang. Makanya masuklah kolom sendiri utang dagang. Untuk bayar perlengkapan misalkan begitu. Karena sering sehingga kita buat kolom tersendiri. Maka muncullah kolom atau kolom akun perlengkapan. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, kalau penerimaan kas berarti kan kreditnya adalah dari mana? Ini duitnya dari mana? Nah, ternyata ini duit yang pertama dari pelunasan piutang customer gitu. Sehingga piutang masuk di kolom tersendiri. Kemudian kalau di slide itu selain piutang ada apa? Penjualan. Oh, ternyata perusahaan saya atau perusahaan ini ceritanya itu selain melakukan penjualan secara kredit, dia juga melakukan penjualan secara tunai. Tapi jika perusahaan itu tidak pernah melakukan penjualan secara tunai, ya nggak perlu dibuat kolom penjualan. Buat apa? Nanti nggak pernah diisi kan? Nah, bisa dipahami ya? Tuh. Dan yang lain-lain biasa dong, serba-serbi saja. Di kolom serba-serbi itu terdiri dari akun, karena akunnya kan bisa A, bisa B, bisa C, sehingga ada kolom akun tersendiri. Kemudian ada referensi dan jumlah yang harus diisi. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan ya. Alhamdulillah, kita lanjut materi rekapitulasi jurnal. Nah, berbeda dengan jurnal pada perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang kan dari jurnal umum ya udah kita posting untuk setiap transaksi per akunnya ke dalam buku besar. Tetapi jika ini adalah perusahaan dagang, dari jurnal khusus atau dari jurnal itu nanti kita akan membuat rekapitulasi. Rekapitulasi ini dilakukan pada akhir bulan. Bagaimana penjelasannya?
Rekapitulasi jurnal dibuat untuk mengurangi kemungkinan kecil kesalahan. Jadi memang meminimalisir kesalahan dan mempermudah proses posting ke buku besar atau dari jurnal ke buku besar. Jadi untuk meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan, maka dibuatlah rekapitulasi. Selanjutnya adalah langkah-langkah apa saja sih yang perlu dilakukan dalam pembuatan rekapitulasi jurnal. Perhatikan slide ibu ya. Nah, yang pertama kita menjumlah masing-masing akun dengan kode sama yang terdapat dalam jurnal. Jadi kita tahu kolom-kolomnya tadi kan ada akun kas, jadi satu kolom. Nanti ada akun perlengkapan, jadi satu kolom. Nah, pada akhir bulan kita akan menjumlah di bawah. Kita garis, jet, kemudian kita jumlah masing-masing akun yang ada di kolom atau masing-masing kolom. Lalu jumlah tersebut inilah yang akan dipindahkan pada kolom rekapitulasi. Yang kedua, menghitung total debit dan kredit. Jadi kita juga bisa mengecek ya, karena dari rekapitulasi ini kita tahu, oh loh kok debitnya kok jumlahnya tidak sama dengan kredit ya, setelah direkap ya, berarti ada salah, begitu maksudnya. Jadi menghitung berapa sih total debitnya, berapa sih total kreditnya, lalu kita bandingkan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah memeriksa apakah total debit telah cocok dengan total kreditnya ya, sama seperti tadi. Jadi setelah kita jumlah, kita juga bisa mengecek debit kreditnya sama enggak. Kalau debit kreditnya sama, ada kemungkinan jawaban tersebut benar. Tapi kalau sudah tidak sama, pasti salah. Contoh rekapitulasi jurnal. Nah, seperti yang kalian lihat di slide, di situ ada tanggal 2, 9, 10, 12. Kemudian ada nomor faktur bla 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 bla. Ada syarat, ada ref. Nah, di situ kan debit kredit sudah terisi semua. Nah, itu kita jumlah dulu. Jadi itu memang angkanya tidak begitu jelas ya. Jadi yang pembelian jumlahnya 8 juta atau 8.000. Yang perlengkapan toko 100, yang serba-serbi ada akun peralatan 1000, yang kredit utang usaha ada 4, 9 tambah 8 tambah 9 18 juta 100, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita jumlah semua di bawah. Nah, jumlah ini yang kemudian nanti kita rekap. Itu dalam ribuan ya. Nah, kalian perhatikan rekapitulasi di bawah. Jadi, contoh ini pertama. Di situ kita lihat pembelian. Pembelian kan ada, misalnya pembelian itu jumlahnya 8 juta. Nah, jumlah dari yang pembelian yang paling bawah itu 8 juta, kamu masukkan di kolom rekapitulasi. Ada debit, ada kredit. Itu bentuk dari kolom rekapitulasi. Masukkan nomor akun 501 karena pembelian itu 501 ya. Jumlahnya berapa? 8.000. Kemudian selanjutnya adalah 104. 104 di sini maksudnya adalah perlengkapan toko. Totalnya ada 100. Kemudian ada yang diserba-serbi peralatan 151. Nah, kalau yang di kolom serba-serbi kalian harus teliti jeli akunnya ada yang sama atau tidak, karena ini perhitungannya secara manual, bisa dipahami ya. Kemudian sehingga totalnya adalah 9.100.000. Nah, itu 9.100.000 itu kan tadi adalah kita ambil dari akun-akun yang di debit, karena ada pembelian, perlengkapan sama serba-serbi cuma ada satu akun yaitu peralatan. Dan kreditnya berarti terdiri dari akun apa saja di situ? Utang usaha hanya satu. Itu totalnya adalah 9.100.000. Berarti debit total 9.100.000, kredit total 9.100.000. Nah, ini sekaligus ngecek. Oh, berarti benar jurnalnya begitu. Nah, ini kan. Nah, kemudian nih contohnya tadi, pembelian ada 8 juta masukkan. Nah, kalau sudah masuk di rekapitulasi, jangan lupa kode akunnya ditulis di bawah, bukan di ref, karena ref itu kan isinya 2 akun. Nah, kalau ref yang jurnal pembelian itu kan setiap baris itu ada 2 akun, jadi tidak pakai di situ tapi pakai di bawah akun. Nah, ini perlengkapan 104 masukkan. Kemudian
151 masukkan dan gitu. Jadi kalau sudah dimasukkan ya udah 120 masukkan, jadi sama, beres. Jurnal koreksi. Dalam akuntansi mungkin saja timbul kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, sebelum menyusun laporan keuangan, kesalahan tersebut perlu diperbetulkan. Atau sebenarnya hampir sama dengan jurnal penyesuaian, tapi ini yang di luar dari konsep jurnal penyesuaian. Karena kalau jurnal penyesuaian kan jelas ya, akunnya ada beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, dan seterusnya sampai penyusutan. Nah, kalau ini koreksi berarti intinya kita yang karena human error. Jadi harusnya nyatatnya begini, malah nyatatnya seperti ini begitu. Pembetulan dilakukan dengan namanya jurnal koreksi. Ada beberapa bentuk kesalahan, antara lain kesalahan jumlah rupiah. Mungkin pernah melihat atau pernah menemukan soal harusnya 10.000 tapi kita malah menulisnya 1.000 begitu kan, atau sebaliknya. Ini fatal ya dalam akuntansi, karena selisih 1 0 saja itu nilainya sudah bedanya jauh. Atau yang kedua, karena kesalahan nama akun, harusnya masuk di beban listrik malah masuknya di beban PDAM misalkan. Atau yang ketiga adalah kombinasi dari beberapa kesalahan. Ini juga bisa saja terjadi. Ini contohnya. Ini adalah contoh jurnal koreksi yang dibuat karena kesalahan jumlah rupiah. Menerima pelunasan piutang usaha sebesar 750.000. Namun dicatatnya malah 570.000. Nah, lalu bagaimana memperbaikinya? Nah, jurnal yang seharusnya kita catatkan ini yang sebelah kanan, yaitu kas di debit 750 dalam ribuan ya ini ya. Kemudian piutang usahanya 750 di kredit. Nah, tapi bagian accountingnya salah mencatat, malah kasnya 570, debit kreditnya piutang usaha 570. Sehingga koreksinya bagaimana? Ya sudah, supaya menjadi yang seharusnya atau menjadi jurnal yang benar yang sebelah kanan sendiri, kita lihat kasnya kan harusnya 750 tuh. Nah, sementara baru dicatat 570. Berarti kasnya kita tambahkan 180. Piutang usaha juga sama, kita catatnya 570 padahal seharusnya 750. Sehingga kita tambahkan piutang usahanya 180. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya rasa tidak ya, masih gampang. Kemudian yang kedua adalah kesalahan nama akun. Di sini contohnya membayar interest expense atau beban bunga sebesar 500.000. Namun oleh accounting dicatatnya sebagai salary expense atau beban gaji. Ini berarti salah masuk kamar. Sehingga keterangannya atau penjelasannya sebagai berikut. Jurnal yang seharusnya dicatat itu kan berarti interest expense 500.000 debit, cashnya 500.000. Betul tidak? Di kredit. Namun karena salah masuk kamar itu tadi, sehingga masuknya malah di salary expense 500 dan cash 500. Berarti kan sebenarnya cashnya udah nggak ada masalah tuh, udah betul. Tapi kesalahannya di salary expense ini yang sudah di debit itu. Sehingga supaya salary expense itu tidak mengalami perubahan, karena memang tidak ada penambahan sebenarnya, kita kreditkan salary expense yang sudah salah itu. Dan karena interest expense tadi belum kita catat, maka koreksinya adalah debit interest expense 500 dan salary expense 500. Kasnya nggak perlu dikoreksi karena sudah betul kasnya berkurang 500. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, untuk contoh selanjutnya adalah kesalahan kombinasi, yaitu kesalahan di nama akunnya ya salah, jumlahnya ya juga salah. Nah, contoh membayar beban sewa sebesar 500.000. Ini dicatatnya malah ke beban bunga 50.000. Berarti sudah salah nama akun ya, dari beban sewa malah dicatat ke beban bunga, salah akun. Dan salah nominal juga. Yang seharusnya 500.000 malah dicatatnya 50.000. Nah, lalu bagaimana kalau seperti ini? Kita buat jurnal yang seharusnya atau yang benar itu kan harusnya adalah beban sewa 500, kasnya 500.
Namun dicatatnya adalah beban bunga 50, kas 50. Ya sudah, berarti nanti yang sewa 500 kan belum dicatat, sehingga kita masukkan di jurnal koreksi. Beban sewa 500 debit. Kemudian yang interest expense atau beban bunga itu kan seharusnya tidak dicatat, sehingga yang tadinya sudah kita debit kita kreditkan 50. Nah, kasnya seharusnya kan kita mengkredit 500, tapi di situ kita baru mengkredit 50, sehingga di jurnal koreksi kas kita kredit 450. Kalau kalian bingung, sebenarnya ada cara lain, yaitu yang jurnal seharusnya rent expense sama cash-nya itu kita kan harusnya itu, tetapi kan keliru interest expense sama cash 50. Nah, yang keliru itu kita balik dulu. Jadi cash-nya di debit 50, kemudian kreditnya interest expense 50. Baru kemudian jurnal yang seharusnya kita masukkan. Nanti hasilnya sama. Karena nanti akan memunculkan dua interest expense, yaitu yang debit dan kredit, kan dicoret menjadi 0. Akhirnya sama dengan jurnal koreksi. Oke, intinya seperti itu ya. Mau pakai cara yang mana, monggo terserah kalian yang tahu mana yang paling membuat kalian lebih paham. Oke, itu tadi materi dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Walaupun kalian belajarnya dari rumah, Ibu harap tetap tidak malas ya, tetap dipelajarilah semaksimal mampunya kalian. Semoga secepatnya bisa kita berkumpul kembali. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Ada salah hilafnya Ibu dalam bertutur kata, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.